Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok dari Mbak Iskawati, Mas Ainur Rafiq dan Mas Hakim akan mempresentasikan tentang bilangan rasional dan desimal. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B, dengan A dan B masing-masing merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan A disebut pembilang atau pengatas, dan B disebut penyebut atau pembawa. Himpunan semua bilangan rasional ditulis dengan notasi G. Nah, contohnya bisa dibaca sendiri. B. Macam-macam bilangan rasional. Muhammad Syaiful Hidayat dalam bukunya yang berjudul Solusi Matematika Lengkap membagi bilangan rasional ke dalam dua kelompok, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk pokoknya adalah B dengan A. Pembilang merupakan bilangan bulat, B sama dengan penyebut merupakan bilangan asli. Jenis-jenis bilangan pecahan antara lain bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan prima. Bilangan rasional dan operasinya. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional mempunyai beberapa kesamaan dengan sifat-sifat dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional bersifat tertutup. Plus dan min adalah bilangan rasional. Salah satunya itu. Perkalian dan pembagian. Sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional adalah sebagai berikut. Jika fulan, fulan dan ketemu fulan adalah bilangan-bilangan rasional, maka perkalian pada bilangan rasional bersifat tertutup. D. Contoh cara mengubah bilangan pecahan yang termasuk dalam bilangan rasional. Mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Secara umum, mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Untuk pecahan dengan penyebut yang membagi habis bilangan kelipatan 10, cara mengubahnya menjadi bentuk desimal cukup mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang menyebabkan penyebutnya menjadi bilangan kelipatan 10. Penyebut yang merupakan kelipatan bilangan 10 tersebut menunjukkan banyak angka yang terdapat di belakang bilangan desimalnya. Contohnya sebagai berikut. Mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Mengubah bilangan desimal dengan banyak angka sehingga di belakang koma cukup mudah dilakukan dengan cara membuat bilangan desimal menjadi pecahan dan menyebut bilangan lipatan 10. Banyak angka di belakang koma merupakan lipatan 10 yang dituliskan sebagai penyebut dan pembilangnya yang merupakan bilangan di belakang koma tanpa tanda koma dan tanpa nol di depannya. Mengubah bilangan desimal dengan bilangan berulang. Mengubah bilangan desimal dengan bilangan berulang dapat diselesaikan dengan cara memisalkan bilangan desimal tersebut lebih dahulu menjadi suatu perubahan, kemudian mengalihkan berupa tersebut dengan bilangan lipatan 10 sebanyak angka pada bilangan berulangnya. Setelah itu kurangnya keduanya sehingga kita memperoleh bentuk pecahan. Operasi bilangan rasional berbentuk desimal. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan rasional berbentuk desimal dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat, tapi ada aturan tertentu.
apabila bilangan desimal yang dijumlahkan mengandung tanda koma. Perkalian dan pembagian. Dua bilangan desimal dilakukan dengan cara yang sama, dengan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Cara mengalihkan dengan mengalihkan kedua bilangan tersebut, kemudian banyak angka di belakang koma pada hasil perkaliannya sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma, dan kedua bilangan yang dikendalikan, sedangkan itu membagian dengan pembagi kedua bilangan. Kemudian letak tanda koma pada hasil pembagiannya ditentukan oleh hasil pengurangan banyak angka belakang koma pada pembilang oleh banyak angka di belakang koma pada penyebut. Operasi bilangan rasional berbentuk pecahan. Cara menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan jadikan penyebut sama. Kalau pecahannya dijumlahkan dengan bilangan desimal, jadikan terlebih dahulu bilangan desimal tersebut menjadi pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dan penyebut. Kalau perkalian pecahan dengan bilangan desimal, kalikan saja bilangan desimal tersebut hanya dengan pembilangnya. Pengertian bilangan desimal. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang. Dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan, kita dapat mengabarkan suatu kuantitas. 10 lambang tersebut adalah D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal juga disebut sistem bilangan basis 10 atau radix 10 karena mempunyai 10 digit. Sistem bilangan ini bersifat alamiah karena pada kenyataan manusia mempunyai 10 jari. Kata digit itu sendiri diturunkan dari kata bahasa Latin figure, contohnya 0,12, 1,28, 0,005 dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah jenis bilangan berbasis 10 yang umumnya dituliskan dengan tanda koma. Secara umum, bilangan ini berkaitan erat dengan bilangan pecahan. Mengapa? Karena ada sebuah materi di mana kamu harus mampu mengubah bilangan ini ke dalam bentuk pecahan, di mana bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B sama dengan 0, bilangan A tersebut sebagai pembilang dan bilangan B tersebut sebagai penyebut. Sedangkan kata desimal berasal dari bahasa Latin decim yang artinya 10. Operasi bilangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan. Untuk menjumlahkan dua bagian dengan benar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama. Misalnya, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, satuan dijumlahkan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dijumlahkan dengan perseratusan, dan seterusnya. Cara yang termudah untuk menjumlahkan dua pecahan desimal adalah dengan cara penjumlahan bersusun dengan meluruskan tanda koma. Pengurangan. Cara menyelesaikan operasi pengurangan pada pecahan desimal adalah sama dengan operasi penjumlahan. Kita dapat dilakukan pengurangan dengan cara bersusun. Contohnya sebagai berikut: perkalian dan pembagian. Perkalian. Kerjakan perkalian dengan membuang terlebih dahulu tanda koma. Setelah selesai baru kita hitung jumlah angka di belakang koma pada bilangan kali. Dan angka di belakang koma pada bilangan mengenal penggali atau jumlahkan angka di belakang koma itu untuk menentukan jumlah angka di belakang koma pada jawaban tersebut. Pembagian.
Kerjakan pembagian dengan membuang terlebih dahulu tanda koma. Setelah selesai, baru kita hitung jumlah angka di belakang koma pada bilangan dibagi dan angka di belakang koma pada bilangan pembagi. Lalu jumlah angka di belakang koma pada bilangan dibagi, atau dikurangi jumlah angka di belakang koma pada bilangan pembagi. Untuk itu, menentukan jumlah angka di belakang koma pada jawaban. Nah, di situ aja cara-caranya bisa dipahami. G. Cara mengajarkan bilangan desimal pada siswa SD atau MI. Untuk membantu siswa memahami dan menguasai hubungan antara pecahan dan desimal, gunakan berbagai model atau bahan manipulatif yang sesuai, misalnya iringan berskala atau potongan karton. Alat-alat ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan persepuluhan dan perseratusan dengan pecahan, serta merelasikan bentuk-bentuk pecahan dengan bentuk-bentuk desimal. Bisa juga dengan cara tanda koma berjalan. Berikut ini langkah-langkahnya. Antara lain, masing-masing siswa diminta untuk membuat kartu-kartu bilangan yang bertuliskan angka 1 kurangi 9,5, buah kartu tuliskan angka 0, dan sebuah kartu untuk tanda koma. Guru memberikan soal latihan kepada siswa. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.